Teman-teman, mari kita lanjutkan bahasan kita dan selanjutnya mari kita lihat ya bahwa pada dasarnya data yang akan kita analisis secara statistis itu harus memenuhi konsep bahwa data tersebut dihasilkan dari pengukuran yang disebut dengan pengukuran statistis. Apa ini maksud dengan pengukuran statistis? Jadi pengukuran statistis itu, ya, jadi pengukuran statistis itu paling tidak akan memenuhi beberapa syarat. Ada 3 yang ditentukan. Yang pertama, pengukuran dilakukan terhadap sebuah unit observasi secara berulang-ulang pada beberapa periode waktu yang berbeda. Sebagai contoh, seorang mahasiswa diukur prestasi belajarnya setiap minggu selama 2 bulan. Misalnya dihitungnya atau diukurnya prestasi dia itu adalah setiap akhir minggu. Maka akan ada 8 minggu yang kita dapatkan karena ini akan dilakukan selama 2 bulan. Jadi akan diperoleh data seperti ini. Nah, jadi data yang kita peroleh tidak hanya satu, tetapi ada beberapa data dan ini diambil atau berasal dari sebuah unit observasi yang datanya kita kumpulkan berulang-ulang dari beberapa periode waktu yang berbeda. Oke, jadi dengan demikian data yang kita peroleh ini kita akan bisa masukkan atau akan kita kategorikan sebagai data statistis yang nantinya bisa kita analisis secara statistis. Ciri pengukuran yang kedua adalah pengukuran tersebut dilakukan terhadap beberapa unit observasi pada suatu periode waktu tertentu. Saya sengaja sebutkan periode waktu karena boleh jadi mengumpulkannya atau mengukurnya tidak dalam waktu yang sama, artinya tidak dalam detik yang sama atau tidak dalam menit yang sama, tetapi masih ada dalam rentang waktu yang sesuai atau yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Bagaimana kalau kita lakukan terhadap beberapa unit observasi pada satu atau suatu periode waktu tertentu? Misalnya di kelas itu ada 10 mahasiswa. Nah, kita akan ukur prestasi belajarnya pada akhir minggu pertama. Maka dengan demikian kita akan peroleh data seperti ini. Ada mahasiswa 1, 2, sampai 10. Dan kalau kita ukur prestasinya dengan suatu cara tertentu, apakah dengan tes atau dengan kuis, dan setelah diperiksa misalnya akan diperoleh nilai seperti ini. Mahasiswa 1, 54, mahasiswa 2, 45, dan seterusnya sampai mahasiswa yang ke-10 nilainya adalah 30. Maka ini pun kita sebut sebagai data statistis, ya, karena dihasilkan dari pengukuran yang kita lakukan dari pengukuran statistis. Ciri yang ketiga, bahwa suatu pengukuran akan disebut sebagai pengukuran statistis apabila pengukuran dilakukan terhadap beberapa unit observasi pada beberapa periode waktu yang berbeda. Dengan mengambil kombinasi contoh tadi, misalnya ada 10 orang mahasiswa dan kita ukur prestasi belajarnya setiap akhir minggu selama 2 bulan. Maka tentunya kita akan peroleh ini daftar mahasiswanya, mahasiswa 1 sampai 10, kemudian nilainya pada akhir minggu pertama sampai akhir minggu ke-8. Kalau kita buat, katakanlah inilah nilai hasil tes terhadap mereka. Maka ini pun adalah kita sebut sebagai data statistis. Nah, jadi teman-teman, ya, tolong dipahami bahwa pengukuran yang sudah kita pahami sebelumnya akan dikatakan sebagai pengukuran yang bersifat statistis apabila memenuhi atau paling tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria yang kita sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat ciri utamanya berarti data yang kita peroleh itu tidak bisa tunggal. Karena kalau tunggal akan susah ya kita melakukan analisisnya, karena ingat bahwa nanti kita akan pelajari bahwa di statistika itu yang memegang peranan penting itu ada namanya ukuran variasi atau keragaman, ya. Nah, kalau datanya satu, mereka tidak memiliki yang disebut dengan ukuran variasi. Nah, sekarang kita akan lihat klasifikasi data dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Data itu sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti keterangan yang benar dan nyata. Jadi harus sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau kita menimbang berat badan, berat kita adalah 80 kg, maka dicatatnya harus 80 kg.
Tidak boleh kita catat menjadi 78 kg, karena itu berarti tidak sesuai kenyataannya. Kalau teman-teman lihat di Wikipedia, data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Ingat, fakta itu berarti kan apa yang terjadi, apa yang muncul, apa yang bisa diamati. Nah, teman-teman, bahwa data itu adalah sifatnya jamak atau bentuknya jamak, karena kalau tunggal itu disebut sebutan sebenarnya adalah datum. Tapi sekarang kita lebih familiar ataupun lebih biasa menyebut mau datanya satu ataupun banyak, tetap kita sebut sebagai data. Ya, jadi datum ini berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan atau yang diartikan sebagai sesuatu yang diberikan, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang dilaporkan. Ya. Kemudian berarti kita akan lihat definisi yang lebih lengkap. Data itu dapat didefinisikan sebagai materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisis. Bisa kita lakukan diskusi, presentasi ilmiah, atau tes atau uji statistik. Ya, apapun istilah yang dipakai oleh teman-teman, yang jelas sekali lagi data itu harus menunjukkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Nanti di pertemuan yang lain ketika kita akan berbicara juga tentang eksplorasi data atau menyampaikan data, ya, entah itu ketika kita belajar sampling ataupun nanti teknik pengambilan contoh dan sebagainya, kita akan lihat kembali apa yang menjadi syarat dari sebuah ataupun data itu akan disebut sebagai data yang baik. Tapi untuk sementara kita pegang dulu definisi-definisi ini. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa pengertian data secara mendasar itu adalah keterangan atau penggambaran sesuatu, baik berupa bilangan ataupun bukan bilangan yang dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar atau grafik. Kalau teman-teman masih ingat definisi statistik dalam pengertian yang pertama, yaitu kumpulan dari data baik dalam bentuk bilangan ataupun non bilangan yang menerangkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan, ya. Jadi pada prinsipnya sama seperti itu, tidak jauh berbeda pengertian yang harus kita pahami. Nah, sekarang apa kaitannya data dengan informasi? Ya, kalau informasi itu ada yang mengistilahkan sebagai data yang sudah kita berikan makna dalam konteks tertentu yang sudah lebih jelas ataupun lebih mudah kita pahami. Contoh, 65,7 itu adalah data. Tapi kita tidak tahu ini apa kalau kita tidak diberikan konteks tertentu. Kalau misalnya 65,7 data ini, kemudian kita beri konteks berupa kilogram, maka kita akan tahu bahwa kilogram ini adalah konteks berat. Apakah sudah jelas? Ya, paling tidak lebih jelas dari sebelumnya ketika belum ditambah kilogram. Tapi kita juga nggak tahu ya lebih detailnya seperti apa. Tapi kalau kita tambahkan seperti ini, berat tas dalam bagasi adalah 65,7 kilogram misalnya. Nah, berarti ini adalah kita sudah memberikan konteks yang sudah lebih lengkap dari data dasar tadi yang diperoleh. Dan ini konteksnya lebih spesifik lagi. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya, bahwa kita akan mempertukarkan atau mentransmit atau menyampaikan informasi kepada pihak atau lawan bicara kita sejelas-jelasnya. Dan kita punya kewajiban bahwa apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar dapat dipahami. Salah satu cara di statistika untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada data, berarti kita akan menyampaikannya dalam konteks yang spesifik seperti ini. Dalam konteks lebih lanjut ini yang disebut sebagai informasi. Jadi kilogram, kemudian juga tambahan misalnya benda apa ataupun hal apa yang terkait dengan data itu akan lebih baik dan akan lebih mudah mengkomunikasikannya. Baik, ya. Jadi sekali lagi ini adalah konteks angka tadi, ya, datanya berupa angka, kemudian kita beri konteks yang lebih spesifik lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara mendasar, ya, kalau data itu kita pisahkan apakah hasil proses menghitung atau mengukur, ya, lepas dari pengertian pengukuran tadi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau menghitung itu biasanya berbeda dengan mengukur. Kalau menghitung itu hasilnya bilangan bulat.
ya 1, 2, 3, 4, 99, 100, 101. Tidak pernah kita melakukan pengukuran tetapi pakai desimal atau koma misalnya. Berapa jumlah mahasiswa di kelas? 1, 2, 3,5, kan nggak seperti itu. Ya, jadi kalau hasil menghitung berarti hasilnya akan berupa bilangan-bilangan bulat. Tapi kalau teman-teman mengukur atau katakanlah melakukan atau mengumpulkan data menggunakan alat tertentu seperti tadi timbangan yang digital, ada kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh itu masih atau ada yang dalam bentuk desimal 3,45, 0,79, ya, termasuk juga kalau kita mengukur volume dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah data dasar yang yang bisa kita peroleh. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi data, dilihat dari sisi sifat atau bentuk bilangan yang dipergunakan, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif berbentuk kategori atau kelompok, kalau kuantitatif biasanya dalam bentuk bilangan ataupun non-kategorikal. Contoh yang kualitatif itu rusak, tidak rusak, buruk, kurang, cukup, baik, istimewa, dan sebagainya. Berapa banyak kategori yang kita bisa buat? Ya, tergantung dari pengklasifikasian data kualitatif tersebut. Bisa 2, kalau jenis kelamin kan hanya 2 saja. Gitu. Terus untuk kuantitatif berarti nanti hasilnya adalah dalam bentuk seperti ini, 25, 40, 95, ya bisa bilangan bulat, bisa dalam bentuk bilangan desimal. Ini berdasarkan sifat atau bentuk bilangan yang dipergunakan, data itu dibagi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, kalau dilihat juga lebih dalam lagi dari sisi bilangan yang kuantitatifnya, data ini kita bisa bagi 2, yaitu discrete dan continue. Kalau discrete, biasanya bilangan atau bentuk bilangan yang kita pergunakan itu bilangan bulat, tidak dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Sebaliknya kalau datanya continue, berarti data tersebut ada dalam bentuk deretan yang tidak terbatas dalam pengumpulkannya, dan dimungkinkan data tersebut dalam bentuk pecahan atau desimal. Ini adalah data yang atau bilangan yang discrete, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang continue itu bisa misalnya 0,955, 0,980, dan seterusnya. Dan ingat teman-teman, ketika kita men-create sebuah bilangan yang continue ini akan sangat tidak terbatas, karena kita akan mampu ataupun mungkin saja mengumpulkan data dalam atau bilangan yang memiliki desimalnya 1 angka, ataupun misalnya 2 angka, ataupun ada yang bahkan menggunakan angka dalam komanya mungkin sampai 10 dan seterusnya. Nah, ini dilihat dari bentuk bilangan yang dipakai. Ya, kalau tadi ya sebelumnya itu dalam sifat yang dipergunakan, data yang dikumpulkan. Ya. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah didasarkan kepada jumlah unit dari populasi. Ya, artinya dibandingkan dengan unit yang ada di populasinya. Akan disebut sebagai data sensus apabila data yang kita kumpulkan itu dari seluruh unit dalam populasi. Sampel itu adalah data yang kita kumpulkan hanya sebagian atau tidak keseluruhan unit yang ada di dalam populasi. Misal, jumlah mahasiswa sebuah universitas seluruhnya adalah 45.275. Kalau kita berhasil mengobservasi seluruh 45.275 mahasiswa tersebut, maka itulah yang kita sebut sebagai data sensus. Kemudian kalau sampel, ya berarti kita tidak berhasil mengumpulkan data dari seluruh mahasiswa. Jadi 45.275, walaupun kita kurang 1 sekalipun ya dari 45.275 ini tidak lengkap semuanya, berarti kita tidak berhasil mengumpulkan data secara sensus, tetapi itu berarti secara sampel. Ya, jadi ini adalah pembagian data, apakah data sensus atau sampel ini dilihat dari jumlah unit yang ada di dalam populasi. Ya, sekali lagi gampang untuk membedakannya. Kalau keseluruhannya kita cacah atau kita kumpulkan secara lengkap, berarti itu adalah datanya sensus. Sedangkan kalau hanya sebagiannya, berarti itu adalah data sampel. Nah,
Kalau dari lingkup organisasinya, data itu ada data internal atau data eksternal. Kalau kita mengatasnamakan UNPAD, katakanlah mengumpulkan data tentang mahasiswa UNPAD, nah berarti itulah data internal. Kita tidak melibatkan unit ataupun orang dari luar organisasi UNPAD. Tetapi kalau misalnya contoh mahasiswa Prodi Kependidikan Universitas X mengumpulkan data siswa tingkat SLTP di Kota Bandung, berarti itu data eksternal. Kenapa? Karena dia mengumpulkan data di luar organisasi ataupun di luar tempat dia berkuliah atau universitas di mana dia kuliah. Nah, kalau dilihat sumber penggaliannya, ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer berarti data yang dikumpulkan langsung oleh si peneliti dari lapangan. Jadi bisa mempergunakan instrumen kuesioner, bisa berupa eksperimen. Ya. Itu yang jelas kata kuncinya adalah ketika dia sendiri ataupun dengan timnya turun ke lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung, maka itu data primer. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang dia dapatkan dari lembaga ataupun dari institusi lain yang sudah mengumpulkan data yang mereka butuhkan itu dari penelitian ataupun dari proses pengumpulan sebelumnya. Misal, kita ambil data dari BPS, dari Bank Indonesia, dan seterusnya. Oke. Nah, dilihat dari waktu pengumpulannya, ada yang bersifat cross-sectional, ada yang bersifat time series, ada yang bersifat panel. Kalau cross-sectional ini, coba kita ingat definisi tadi dari pengukuran statistis. Ya. Jadi kalau cross-sectional, datanya itu dikumpulkan dari beberapa unit observasi dalam satu titik atau periode waktu tertentu. Jadi kalau saya lihat misalnya ya, uang saku mahasiswa Prodi Administrasi Publik pada bulan September tahun 2021. Jadi ada beberapa mahasiswa dikumpulkan datanya, nah, berarti karena satu periode waktu tertentu dan dikumpulkan dari beberapa mahasiswa, ya itu berarti yang disebut dengan cross-sectional data. Kalau time series berarti kita akan kumpulkan datanya itu dari beberapa titik atau periode waktu tertentu. Misal kita perhatikan si A, uang sakunya dari mulai Januari 2021 hingga September 2021. Nah, itu dikumpulkan dari waktu ke waktu. Sedangkan data panel, sebagaimana syarat dari pengukuran statistis yang ketiga, ini adalah kombinasi daripada data cross-sectional dengan time series. Berarti datanya kita kumpulkan dari beberapa unit observasi pada beberapa titik atau periode waktu yang berbeda. Ini contohnya teman-teman, ya, ini terkait dengan suhu tubuh. Jadi kalau cross-sectional itu berarti ada 15 pasien, kita ukur suhu tubuhnya pada sekitar pukul 6 pagi atau pagi hari. Maka kita akan peroleh 15 data. Kalau sekarang misalnya kita akan ukur ya suhu tubuh seorang pasien, si A, ya, setiap setengah jam sekali dari pukul 6 hingga pukul 10. Berarti ada berapa data? Ada 9 data ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau panel berarti kombinasinya, jadi dari beberapa unit observasi hingga nanti kita ukur di beberapa titik waktu tertentu. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan mengenai klasifikasi data? Rasanya ini tidak terlalu susah untuk dipahami. Ada? Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak, tapi saya tidak bertanya terkait klasifikasi data yang ingin saya tanyakan di pengukuran statistis tadi Pak, yang data statistis. Nah, dari ketiga ciri ini itu ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri nggak Pak terkait dari tiga ciri ini? Ciri itu kekurangannya dari sisi apa? Seperti dalam observasinya Pak. Oke. Ya, berarti itu tinggal menyesuaikan aja kebutuhan kita. Kita mau mana atau keperluan data kita seperti apa.
Misal, kalau kita akan mengobservasinya dari apa, dan kita ingin melihat keadaan secara umum di ruang perawatan yang terdiri dari misalnya 50 bed gitu kan. Jadi kita butuh dari 50 orang dan kita hanya ada kesempatan mengukur pagi hari. Ya berarti kan kita akan mengumpulkan dari beberapa orang dari satu titik waktu. Kalau memang itu dirasa cukup, ya sudah. Berarti kita akan melakukan pengukurannya dengan ciri yang pertama. Atau kalau kita kaitkan dengan cara ataupun pengklasifikasian data di sini, berarti yang kita dapatkan adalah data cross-sectional data. Jadi masalahnya bukan kekurangan atau kelebihan, tapi balik lagi yang kita butuhkan seperti apa, maka tinggal kita sesuaikan saja teknik ataupun cara pengumpulannya. Hanya memang kalau cross-sectional ataupun data yang kita kumpulkan dari beberapa unit observasi gitu ya, kita harus berhitung berarti kemampuan kita mengumpulkan data itu. Contoh, kalau mengukur suhu tubuh gitu ya, seorang itu butuh berapa gitu ya. Kalau jangan sampai misalnya kalau kita ingin memperoleh datanya dalam rentang pukul 6 sampai 6.15 gitu ya, tidak boleh lebih dari itu, tapi ternyata karena ada 100 orang yang ingin kita ukur, mengukur satu orang pasien itu butuh 5 menit, berarti kan banyak atau waktunya banyak yang kita butuhkan. Berarti kita butuh untuk semacam ini butuh banyak orang yang membantu kita. Betul? Oke. Kemudian kalau misalnya datanya dalam ciri yang kedua, kita kumpulkan dari satu orang tetapi dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Berarti ini kan time series data ya. Kalau di yang tadi pertama, mohon maaf tadi terbalik ya. Yang pertama itu berarti kan kita kumpulkan dari satu unit observasi dalam beberapa waktu tertentu kan kalau ciri pengukuran statistisnya. Tapi kan intinya sama. Kalau misalnya kita berhadapan dengan satu unit observasi, tapi kita kumpulkan dalam beberapa waktu tertentu, ya kelemahannya adalah kita harus mengukur kemampuan atau waktu penelitian kita tersedia. Nah, kalau misalnya kita akan butuh mengumpulkan data harian ataupun perkembangan uang saku mahasiswa harian misalnya selama 50 hari gitu ya, berarti kan kita butuh hampir 2 bulan untuk mengukur atau menghitung atau mengumpulkan data tentang uang saku mahasiswa tadi. Kalau penelitian kita hanya 2 minggu, berarti kan terbatas waktu kita. Begitu. Ya, jadi kalau yang dari satu orang beberapa kali waktu tertentu, berarti yang harus kita pertimbangkan adalah tersedia nggak waktunya. Kalau yang tadi dari beberapa orang diukur dalam satu waktu tertentu, berarti pertimbangannya adalah cukup nggak sumber dayanya, gitu, sumber daya untuk mengumpulkan pada saat bersamaan tadi. Gitu. Ya, sudah jelas, Miftahudin. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi? Pak, mau tanya sedikit Pak. Banyak juga boleh. Oke. Berarti kalau klasifikasi datanya ini berarti termasuk observasi baik data primer ataupun sekunder gitu ya Pak? Oke, ya jadi gini, ketika teman-teman mengumpulkan data, tentunya kalau data-data yang ya kita misalnya kumpulkan atau dapatkan nanti ya bisa berupa data primer atau data sekunder. Kalau BPS yang mengumpulkan untuk satu kabupaten data PDB-nya dikumpulkan dari beberapa tahun berurutan, yaitu berarti kan tetap itu dari sisi sumbernya berarti data sekunder. Tetapi dari sisi waktu pengumpulannya tadi kan berarti ke data cross-sectional gitu, seperti itu.